Kisah Nabi Muhammad, bagian 156. Hajjah Wada, Haji Terakhir. Tugas dakwah Rasulullah sudah mendekati penghujung selesai, penyampaian risalah pun sudah dilaksanakan. Penegakan sebuah syariat baru yang berasaskan pada dan tidak ada Tuhan selain Allah berdasarkan risalah Muhammad telah menjadi kenyataan. Rasulullah seakan-akan telah mendengar panggilan dari dalam hatinya yang memberitahu bahwa persinggahan Rasulullah di dunia sudah sampai pada waktu yang telah ditetapkan. Hal ini nampak ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai gubernur di tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah bersabda kepada Muaz, "Wahai Muaz, sebenarnya engkau mungkin tidak akan bertemu aku lagi setelah tahun ini dan semoga kau akan melalui masjidku dan kuburku." Muaz menangis terseduh-seduh karena akan berpisah dengan Rasulullah. Dengan izin Allah, Rasulullah berkesempatan melihat hasil kerja dakwahnya setelah mengalami berbagai kepahitan dan kesusahan selama 20 tahun lebih. Di ujung bandar Mekah, Rasulullah berkumpul bersama dengan para perwakilan kabilah Arab, menyampaikan kepada mereka syariat-syariat dan hukum-hukum Islam. Rasulullah minta persaksian mereka, bahwa dia telah menyampaikan amanah dan tugas-tugasnya, menyampaikan risalah dan bertanggung jawab menasihati seluruh umat. Pada hari itu Rasulullah mendeklarasikan cita-citanya untuk menunaikan ibadah haji yang terakhir. Berduyun-duyun umatnya mengunjungi Madinah, mereka semua ingin menyertai dan mengikuti Rasulullah dalam ibadah hajinya. Pada hari Sabtu 4 hari terakhir bulan Zulkaidah, Rasulullah siap dengan kendaraannya, mempersiapkan dirinya, memakai minyak rambut dan menyikatnya, mengenakan pakaian dan syalnya serta menyandang senjatanya. Setelah sholat zuhur, Rasulullah bergerak, sampai di Zulhulaifah sebelum masuk waktu asyar. Di sana Rasulullah menunaikan sholat sunat 2 rakaat dan bermalam. Keesokan harinya setelah sholat subuh, Rasulullah memberitahukan kepada semua sahabat yang hadir. "Tadi malam aku telah mendapat pemberitahuan dari Allah yang menyabdakan, sholatlah kamu di lembah yang penuh berkat ini dan niatkanlah wahai Muhammad, umrah dikerjakan bersama-sama haji." Sebelum Rasulullah menunaikan sholat zuhur. Di hari itu, terlebih dahulu Rasulullah bersuci dan mengenakan pakaian ihram, kemudian Aisyah menyapukan minyak wangi dan kasturi pada diri Rasulullah. Aisyah menyapukan di badannya dan kepalanya hingga nampak berkilauan minyak kasturi di rambut dan di jenggotnya. Rasulullah membiarkan tanpa membasuhnya dan kemudian menunaikan sholat zuhur 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Rasulullah kemudian bertahlil di tempat sholatnya untuk memulai ibadah haji dan umrah sebagai haji qiran. Setelah itu barulah Rasulullah bergerak dengan menunggangi untanya yang bernama Quswa, di situ Rasulullah bertahlil lagi sedang untanya kemudian bergerak. Rasulullah meneruskan perjalanan suci ini hingga hampir memasuki Mekah, maka Rasulullah bermalam di Tawa. Keesokan harinya Rasulullah memasuki Mekah setelah sholat subuh, di pagi hari Ahad tanggal 4 hari terakhir bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Selama 8 malam Rasulullah menghabiskan waktu untuk perjalanannya yang sederhana itu dan apabila Rasulullah memasuki Masjid Haram, kemudian Rasulullah bertawaf mengelilingi Ka'bah dan melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, tanpa merubah pakaian ihramnya. Karena Rasulullah dalam mengerjakan haji kali ini secara qiran berserta dengan binatang sembelihannya. Kemudian Rasulullah singgah di Hajun tanpa mengulangi tawaf melainkan tawaf rukun haji. Rasulullah menyuruh para sahabat yang tidak mempunyai binatang sembelihan agar menjadikan ihram mereka itu sebagai umrah, dengan bertawaf mengelilingi Ka'bah, dan bersa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa. Tetapi para sahabat ragu-ragu untuk melakukan perintah Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah menegaskan, "Bila maju untuk berbuat sesuatu, aku tidak akan kembali atau menarik kembali kurbanku ini. Dan bila aku tidak mempunyai binatang kurban pasti aku mengganti pakaian ihramku ini. Ayo, kamu yang tidak memiliki binatang sembelihan, pakaian ihram segera diganti." Kemudian mereka mematuhi petunjuk Rasulullah. Pada hari ke-8 Zulhijjah yang dikenali juga sebagai hari Tarwiyah, Rasulullah bergerak menuju Mina. Di Mina Rasulullah telah menunaikan zuhur,
Asyar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Rasulullah berhenti di Mina beberapa saat hingga matahari naik barulah Rasulullah berjalan menuju Arafah. Bersambung bagian 157.